Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita tahu dan percaya bahwa kalau kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya biarlah persiapkan seluruh kehidupanmu untuk saat ini menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Bahwa kita bebas masuk di dalam ruang yang maha kudus. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyentuh hadirat Tuhan. Dengan hati kita merasakan bagaimana setiap berkat-berkat Allah yang Allah telah siapkan dalam kehidupan kita. Kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Puji namamu Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami. Dengan ketulusan hati kami mau menyembah Engkau. Sebab ada tanda darah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami bebas menyembah Engkau. Menyebut Engkau sebagai Bapa kami yang kekasih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Syukur
Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang layak menerima pujian penyembahan pagi ini ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan ya Bapa di surga. Biarlah Engkau hadir melawat setiap umat-umat Tuhan yang Engkau pimpin untuk pada ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Amin. Hati lewat persekutuan ibadah yang kami lakukan pada saat ini ya Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya lewat firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati setiap umat-umat Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Habiskan acara ibadah pada saat pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Berikan sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Bahwa Dia Allah kita yang dahsyat. Bahwa setiap mulut, lidah akan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Setiap lutut bertelut menyembah hanya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah kita Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Namanya nama yang berkuasa. Haleluya. Tidak ada nama yang lain yang dapat menyelamatkan kehidupan kita selain nama Yesus. Amin. Dia menyembuhkan kita, Dia menyelamatkan kita, Dia memberkati kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Nama Yesus nama yang
lagi berikan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Dia layak menerima segala pujian kita. Dia layak menerima segala sorak-sorai dari kita semua. Biarlah kita selalu bersuka cita karena Tuhan. Karena nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang telah menyelamatkan kehidupan kita semua. Kita percaya akan nama Yesus yang berkuasa. Kita mengamenkan bahwa Dia Allah Juru Selamat yang telah mengasihi kehidupan kami, yang telah rela berkorban bagi kita semua. Sehingga kita memperoleh suatu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, Haleluya. ada keselamatan. Amin, Yesus. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Amin. Dalam nama Yesus, Haleluya. ada mujizat. Percaya akan nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Amin, puji Tuhan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Amin, puji Tuhan. Dalam nama Ada mujizat dalam nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Oh, nama Yesus. Amin, haleluya. Nama Yesus ajaib yang pulihkanku. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Nyanyikan pujian ini dengan iman kepada Tuhan. Bahwa nama Yesus nama yang ajaib. Dia dapat melakukan segala perkara bagimu dan bagiku juga. Bahwa ada mujizat di dalam nama Yesus. Amin, haleluya. Oh, kami percaya akan namamu Yesus. Oh, nama Yesus. Nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus,
membuat mujizat. Kami perlu akan Engkau Yesus. Haleluya. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Sama-sama kita katakan nama Yesus. Nama Yesus. Namamu ajaib Tuhan. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang sekali lagi katakan dengan iman, nama Yesus. Haleluya, haleluya. Nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus. Nama Yesus yang pulihkanku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya, Kami haleluya. percaya Tuhan bahwa hanya dalam namamu Tuhan Amin. kami sembuh, kami pulih. Amin. Tidak ada nama lain yang sanggup Yes, melakukan itu haleluya, selain yes. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap Terima mendengarkan kasih, firman Tuhan. Tuhan. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama saya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nama Yesus yang sanggup pulihkan kita. Yesus, Dia dapat membebaskan kita. Nama yang ajaib, nama yang kuat, nama yang dahsyat itu terjadi karena Dia mengalami salib. Saya akan berbicara tentang salib. Tidak lama lagi kita akan mengadakan satu ibadah peringatan di mana Paskah. Yesus mati untuk kita semua. Dan di Paskah itu ada salib Kristus. Jadi saya akan berbicara tentang salib Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita semua. Dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-18, berbunyi demikian. Sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi kalau kita berbicara tentang salib, itu orang di luar sana, mereka berkata bahwa orang Kristen adalah orang yang bodoh. Kok Tuhan mereka mati? Itu jelas dikatakan bahwa pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Katakan amin. Jadi pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah, sebab di situ letak kekuatan Allah. Di situ letak kekuatan umat-umat Tuhan, di mana kita dimenangkan, dipulihkan, dan kita dapat memakai
nama itu, nama di atas segala nama. Nah, berbicara tentang salib berbicara tentang salib berbicara selalu tentang kematian. Sebab sejak abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-4 sesudah Masehi, jadi abad 6 sebelum Yesus lahir sampai abad ke-4 sesudah kelahiran Kristus, eksekusi salib ini selalu dilaksanakan. Penghukuman bagi narapidana yang berkelas kakap itu selalu dieksekusi dengan cara menghukum mereka dengan harus mati di salib. Mereka yang mati di salib, mereka harus digantung di atas kayu salib. Ada yang diikat, ada yang dipaku tangan dan kakinya. Dan penderitaan ini merupakan penyiksaan yang sangat menyakitkan. Mereka dibiarkan mati, tergantung, kecapean. Saudara bisa bayangkan, saudara tangan tergantung dan tangan dipaku. Dipaku itu kalau dia mau tarik begini agak sakit sekali. Bahkan ada yang dipaku, ada yang diikat. Kalau Yesus dipaku, dia terpaku di atas kayu salib, itu sangat menderita. Dia bergerak sedikit sakit, dia mau bergerak ke kiri sakit, dia bergerak ke kanan sakit. Dan mereka dibiarkan sampai kecapean, mati. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka kehausan, kelaparan, panas dan terik. Mereka tergantung antara bumi dan langit. Dan itu yang dialami oleh Yesus Tuhan kita. Nah, jadi saya kembali dulu kepada pembacaan pertama bahwa jika berita tentang salib itu adalah orang-orang yang disalib adalah orang-orang yang terkutuk. Orang-orang disalib adalah narapidana yang memiliki satu penghukuman yang sangat berat, yang harus dihukum mati dengan cara demikian. Dan Yesus berada di sana. Yesus mati di kayu salib. Jadi penderitaan ini adalah satu penderitaan yang sangat menyakitkan. Ketika disalib itu seperti saya sudah katakan bahwa korban itu diikat, dipaku, dan dibiarkan tergantung sampai mati. Kematian itu adalah satu proses panjang yang membuat penderita itu sangat kesakitan, sangat menderita. Dan Yesus melakukan hal itu karena dia mengasihi saya, dia mengasihi saudara semua. Dia lakukan itu, dia terima semua itu, dia menerima semua kutuk itu untuk saya dan untuk saudara. Haleluya. Dan saudara bisa baca bahwa di dalam agama Kristen salib adalah pertemuan antara Allah dan keadilan Allah. Yang seharusnya akibat dosa saya, saudara, semua yang berdosa, itu yang harus mati di atas kayu salib. Kita berdosa dan kita harus mati dan tergantung di sana. Tetapi Tuhan melihat dan oleh kasih karunia-Nya dikatakan karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini. Dia berikan anaknya, dia datang tergantung di salib. Dia mati untuk saya, dia mati untuk saudara. Supaya semua orang yang percaya kepadanya bisa diselamatkan. Amin. Jadi kita yang percaya kepadanya diselamatkan oleh kasih. Jadi secara hukum itu dia lakukan dengan hukum bahwa dia tanggung semua penderitaan kita, dia tanggung semua kesalahan kita, dia tanggung semua dosa-dosa kita dan kejahatan kita. Di dalam Yesaya dikatakan bukan karena kejahatannya, tetapi karena kejahatan saya, kejahatan kita semua dia mati di kayu salib. Di dalam Galatia, kita lihat di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah
orang yang digantung di kayu salib. Yesus terkutuk karena kita. Dia terkutuk karena menggantikan semua orang yang ada di dalam dunia ini. Dia mati untuk kita semua. Tetapi dengan syarat setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi keselamatan itu ketika kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat yang sudah berkorban untuk kita semua dan mengikuti setiap jejaknya, maka kita pasti diselamatkan. Amin. Amin. Bukan memudahkan cara, tapi itulah jalan yang Tuhan sudah berikan. Bahwa Tuhan sebelum dia mati di kayu salib, dia memberikan semua hukum. Harus ini, harus itu. Mata ganti mata, kalau gigi ganti gigi. Kalau satu orang berkelahi dan dia kehilangan satu mata, dia harus dibalas dengan mata ganti mata. Dan setiap orang yang mencuri dia harus dipotong tangannya. Itu hukum zaman perjanjian lama. Tetapi oleh anugerahnya, kasihnya, dia sudah ambil itu semua. Dia pundakan di bahunya. Dia taruh di dalam tubuhnya, dia rela tergantung, dia rela menjadi kutuk. Supaya saudara bisa dimerdekakan. Haleluya. Keselamatan kita mahal, mahal saudara. Ada begitu banyak orang yang berkata, wah keselamatan orang percaya, orang Kristen itu gampang kok, cuma percaya. Saudara, kita ditebus dengan darah yang mahal. Kita ditebus bukan dengan perak atau emas. Kita ditebus bukan dengan sesuatu yang kita berikan, bukan dengan satu apa yang kita lakukan, tetapi ketika kita percaya pada Dia dan hidup menurut kehendaknya, maka kita diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang hadir di sini, yang menonton di rumah juga, saya percaya saudara akan menerima keselamatan dari Tuhan ketika saudara percaya dan hidup di dalam kebenaran kasih-Nya. Amin. Mari kita percaya sungguh kepada Tuhan, sebab di dalam salib ada kuasa, di dalam salib ada kekuatan, di dalam salib ada kemenangan, di dalam salib ada kesukaan. Saudara, saya catat di sini bahwa di dalam salib ada kuasa dan kekuatan Allah. Jadi ada kuasa dan kekuatan Allah. Jadi Yesus disalibkan dan dia memberikan semua anugerah, kekuatan kuasanya kepada kita semua. Mengapa salib disebut bagian dari kekuatan Allah? Mengapa salib disebut sebagai kekuatan Allah? Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, salib, sebab melalui salib segala dosa kita diampuni. Jadi tanpa salib kita sendiri akan naik di atas sana dan pasti tidak satu manusia pun yang sanggup. Sebab kita harus memberikan itu dengan darah kita sendiri. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18 dikatakan di sana bahwa sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Jadi Yesus mati sekali untuk semua dosa kita. Jadi dosa keturunan yang kita terlahir di bawah dosa itu dihukumkan, dipakukan di atas kayu salib. Dia tebus dosa kita. Jadi segala dosa kita, Ia yang benar, Yesus yang benar untuk orang yang tidak benar. Dia orang benar menggantikan diri kita orang yang tidak benar supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi Yesus menggantikan posisi kita supaya lewat salib ada pengampunan dosa. Mari percaya pada salibnya. Saudara akan mendapatkan pengampunan dosa. Dan mengapa salib itu ada kekuatan Allah? Karena di salib itu dia menghapuskan surat hutang kita. Kita berhutang. Kalau saudara kredit mobil kira-kira dan walaupun saudara sudah membayar lebih dari setengah,
berarti belum lunas. Dan tiba-tiba saudara tidak lagi membayar bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti dari dealer akan pergi mencari di mana kita berada dan mobil itu akan ditarik. Pertama mungkin dia akan diberikan peringatan, pertama, kedua, dan ketika kita tidak lagi bisa membayar surat-suratnya itu, perjanjian itu, maka mobil itu akan ditarik. Sebab surat itu masih di dealer. Jadi BPKB-nya itu, surat hak kepemilikan itu masih di dealer. Dan saudara, ketika Yesus mati di kayu salib, dia menghapuskan surat hutang. Dia ambil surat itu dan dia sobek untuk kita semua. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukan pada kayu salib. Jadi kita sebenarnya secara hukum kita akan mati, secara hukum kita akan didakwa karena kesalahan, karena dosa-dosa kita. Tetapi di sini dikatakan dan itu ditiadakannya dengan memakukan di atas kayu salib. Ketika saudara melihat bahwa Yesus terpaku di atas kayu salib, itu dia sudah menyelesaikan dosamu. Amin. Dia sudah selesaikan dosa saya. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah domba yang tak bercela dan tak bercacat. Dia tebus kita dengan darahnya sendiri. Itu bukan dengan perak, bukan dengan emas, bukan dengan sesuatu yang sementara, yang bisa kita lihat. Tetapi dengan darah sendiri, darah yang tidak berdosa. Dan hanya Yesus yang bisa melakukan hal itu. Jadi poin kedua, mengapa Yesus disalib? Mengapa salib itu adalah kekuatan Allah? Karena salib menghapuskan hutang dosa kita. Jadi dengan terpakunya Yesus di atas kayu salib, semua hutang dosa kita dihapuskan. Berikan pujian hormat dulu kepada Tuhan, haleluya. Dia menghapuskan dosa kita, seharusnya kita berhutang, kita harus membayar. Tetapi oleh anugerah, dia menghapuskan dosa itu menghapuskan semua dosa itu untuk kita semua. Dan yang ketiga, salib mendamaikan manusia dengan Allah. Jadi setelah manusia itu jatuh dalam dosa, terjadi perseteruan. Jadi Allah tidak bisa berkomunikasi dengan manusia karena dosa. Allah kudus, manusia berdosa. Jadi di dalam Yesaya pasal 59, bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong. Bukannya telinga Tuhan tidak tajam untuk dengar doa-doa kita. Tapi yang merupakan penghalang, kenapa doa-doa itu tidak dijawab? Mengapa dia tidak mau melihat kita? Itu karena dosa dan kejahatan kita. Tapi oleh salib, Yesus mati di kayu salib, itu dikatakan dia mendamaikan. Kita sekarang bisa berkomunikasi. Kita bisa memanggil dia Bapa. Haleluya. Saudara bisa katakan, Tuhan Bapakku yang di sorga. Kalau dulu saudara Tuhan Yesus coba membuat pengertian kepada umat manusia dengan memberikan hukum-hukum yang harus dilakukan oleh manusia. Itu mereka harus mempersembahkan korban ini, korban pagi, korban petang, korban mingguan, korban bulanan, korban tahunan. Dan mereka tidak bisa langsung menghadap Allah. Hanya seorang imam besar yang dikatakan sekali setahun itu boleh masuk di dalam rumah Tuhan. Dan mereka memelihara satu domba yang disimpan sampai
dari hari ke-10 sampai hari ke-14 dan kemudian diteliti benar bahwa domba ini tidak bercacat. Dan kemudian disembelih dan darahnya itu dibawa ke ruang Maha Kudus. Ketika imam besar, imam yang mewakili semua umat manusia, imam itu disucikan, itu tidak boleh dia berdosa. Tetapi terkadang ada juga imam besar yang melakukan satu kesalahan sehingga ketika mereka masuk di tempat ruang suci itu, imam itu mati karena dia berdosa. Nah, ketika imam itu masuk ke ruang Maha Suci, itu di kakinya itu diikat, ditaruh tali. Dan imam itu masuk ke ruang Maha Suci. Dan waktu dia masuk dan ketika dia ternyata pada imam itu ada dosa, imam itu menghadap tahta Tuhan, mati, langsung dia menghadapi kematian. Dan tidak seorang pun bisa masuk ke sana sebab pasti mereka semua akan mati. Bagaimana caranya? Imam itu ditarik dengan tali, dikeluarkan. Tetapi sekarang saudara bisa masuk ke kamar tidurmu, saudara bisa berdoa, sementara saudara nyetir, saudara bisa berkata, Bapa, terima kasih buat anugerah. Haleluya. Satu hal yang Tuhan sudah kerjakan untuk kita, tetapi sekarang kita juga sudah diberikan begitu banyak kemudahan, malas sekali. Berdoa malas, bersekutu malas, sudah online juga masih malas. Online juga masih mengerjakan banyak hal, tidak memprioritaskan Tuhan di dalam segala sesuatu. Jadi Tuhan sudah damaikan kita, bagaimana respect kita, bagaimana hormat kita kepada Sang Pemberi hidup yang diberikan kepada kita semua. Efesus pasal 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16. Dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi manusia sebenarnya berseteru dengan Tuhan akibat dosa. Tetapi sekarang dosa diambil. Saya umpamakan begini, di sebelah kiri saya manusia yang berdosa, dan di sebelah kanan saya Tuhan. Dan ini adalah satu jurang yang tidak bisa terselami. Tetapi Tuhan datang, dia tersalib. Dia tersalib untuk kita semua, supaya kita bisa sampai kepada Bapa. Haleluya. Supaya kita bisa berkomunikasi. Dia jalan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan dia berkata, tidak seorang pun sampai kepada Bapa di sorga tanpa melalui aku. Jelas. Haleluya. Tanpa melalui Yesus, jelas. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di surga. Tuhan memberikan begitu banyak anugerahnya, kemudahan, kemurahan. Belum lagi dia berkati kita dengan kekuatan, kesehatan. Belum lagi dia berkati dia dengan job-job yang bagus, tempat-tempat yang bagus. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Tetapi ada begitu banyak orang percaya yang orang disebut orang Kristen tetapi tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Dia sudah damaikan kita tapi kita masih hidup dengan cara kita sendiri. Dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-20 dikatakan, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Salib, dia membenarkan kita, dia memperdamaikan kita oleh darah dan salib Kristus. Dan yang berikut, mengapa salib itu penuh kuasa? Sebab salib itu membenarkan kita.
menguduskan kita, dan menebus kita. Amin. Kita yang tidak benar dibenarkan oleh Tuhan. Sebab tidak satu manusia pun yang benar. Di dalam Yesaya dikatakan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki semua penuh dosa, bagaikan kain lara. Terjemahan lama, pakai terjemahan Manado bagaikan kain tarapu, kain kotor, kain dipakai di dapur gosok-gosok belanga. Pokoknya kain yang paling kotor. Semua kebolehan manusia itu tidak ada yang benar. Tetapi oleh anugerah, Dia telah membenarkan kita. Engkau yang berdosa, engkau yang pamabo, engkau yang penjudi. Setelah engkau datang dengan pertobatan, Tuhan aku berdosa, aku jahat. Aku ini mungkin maaf ya, aku ini mungkin berkata aku seorang homoseks, aku seorang gigolo, aku seorang lesbian. Tapi ketika engkau datang percaya pada Tuhan, engkau dibenarkan. Amin. Jadi tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni asalkan datang kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh luar biasa ya. Tuhan benarkan kita. Dulu memang sebenarnya kita, mungkin ada yang berkata, apakah dosa saya diampuni? Saya ini pembunuh, saya ini pesina, saya ini banyak melakukan kejahatan yang tidak dilihat oleh suami, oleh istri, oleh orang lain, tetapi oleh anugerahnya Dia sudah benarkan kita. Dia sudah tebus kita, Dia sudah kuduskan kita. Haleluya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-1, 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Jadi oleh Yesus kita berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus oleh Tuhan. Kalau kita sudah dibenarkan, mari layani Tuhan. Berikan hidupmu untuk Tuhan. Hal yang berikut, poin keberapa ini? Tadi poin 4. Poin kelima, di dalam salib ada jaminan kesembuhan. Haleluya. Saudara suka sembuh? Ada yang kurang sehat saat ini? Saudara akan mengalami kesembuhan dari Tuhan. Saudara bisa melihat ada begitu banyak hamba Tuhan berdoa. Ada juga hamba Tuhan yang tidak percaya kesembuhan. Saya melihat sampai saya garu-garu kepala. Ada yang berkata, buktikan. Saudara, Tuhan ada kasih macam-macam karunia pada kita. Ada karunia iman, ada karunia untuk mengajar, dan ada karunia untuk kesembuhan. Bukan berarti bahwa saya yang kalau orang punya karunia kesembuhan, ketika dia berdoa, dia rentangkan tangan begini, orang itu sembuh, dia jamah orang itu sembuh, dia punya karunia kesembuhan. Bukan berarti bahwa kita yang orang biasa-biasa saja, kita meminta sesuatu tidak sembuh. Ketika kita percaya pada Tuhan, dikatakan oleh iman kamu akan sembuh. Amin. Jadi kesembuhan itu diberikan kepada semua umat manusia yang percaya, tetapi di dalam pembagian tugas karunia-karunia, ada yang diberikan karunia iman, ada yang diberikan karunia kesembuhan. Tetapi ingat baik, setan juga bisa menipu. Oke, saya tidak bahas itu. Jadi dalam salib ada jaminan kesembuhan atas penyakit kita. Sakit apapun, gondok yang melekat itu tiba-tiba bisa lepas. Sakit apapun, Tuhan sanggup. Akan ada mungkin sakit yang tidak kelihatan saat ini. Ketika engkau percaya, beriman pada Tuhan, Tuhan aku sakit, Tuhan aku butuh engkau, aku percaya pada salib, aku percaya pada anugerahmu. Sembuhkan aku. Maka saudara akan mengalami kesembuhan.
Ketika saudara makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, ada kesembuhan terjadi. Amin. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kita yang telah mati, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Jadi untuk persyaratan menerima kesembuhan, percaya pada salib. Dan Tuhan katakan, Tuhan, aku hidup oleh anugerah-Mu. Aku percaya pada anugerah-Mu dan aku akan mengalami kesembuhan dari Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Akan ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Mungkin saudara bisa melihat pendeta lain bisa melakukan mujizat. Saya mungkin tidak punya karunia seperti pendeta-pendeta yang ada yang lain. Tetapi saya mau tantang saudara semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Ketika saudara percaya, kesembuhan itu akan menjadi milikmu. Amin. Saudara akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Dan itu akan terjadi kepada siapa yang percaya. Yang kelima, yang terakhir, salib membawa kita kembali kepada Allah. Jadi dia sudah mati di salib dan membawa kita kembali kepada Allah. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar. Jadi dia yang benar untuk kita yang tidak benar. Ia yang tidak berdosa untuk kita yang berdosa, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Salib membawa kita kepada posisi yang seharusnya kita berada di hadapan Allah. Ketika manusia masih di Taman Eden, manusia belum jatuh dalam dosa. Manusia dan Sang Pencipta bercakap-cakap dengan Allah, muka dengan muka. Mereka berbicara senantiasa. Tetapi ketika manusia melakukan kejahatan dan dosa, maka mereka diusir dari Taman Eden. Tapi oleh salib, manusia itu dibawa kembali kepada Allah. Supaya manusia itu kita kembali. Jadi manusia awal itu diusir dari Taman Eden. Keluar kamu dari Taman Eden. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, dia membawa kita kembali ke sana. Amin. Saudara ingat ketika manusia itu diusir dari Taman Eden dalam kitab Kejadian. Tuhan taruh, Allah menaruh di pintu, di gate masuk itu malaikat dengan pedang terhunus. Tidak boleh masuk. Tetapi Yesus sudah masuk. Sekali untuk seterusnya. Dia sebagai, dalam terjemahan bahasa Inggris disebut sebagai forerunner. Dia sebagai pendahulu. Supaya kita yang mengikuti dia dari belakang tidak lagi mati. Tetapi kita hidup. Amin. Dia sudah mati, ketika dia masuk dia mati. Dia terpaku di salib. Saya teringat dengan lagu lama. Terpaku di salib. Terpaku di salib, Tuhan sudah angkat dosaku. Jadi dia angkat dosa kita ketika kita percaya pada salib. Jadi modal yang Tuhan berikan iman, percaya pada salib, dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan cuma percaya tetapi kembali lagi hidup di dalam dosa. Ketika saudara hanya percaya saja dan saudara tidak bertobat, saudara pasti masuk neraka. Saya pastikan di sini,
Bagi jemaat Tuhan yang percaya pada Tuhan dan tidak bertobat, dia pasti masuk neraka. Kita harus hidup di dalam pertobatan, sebab itulah kehendak Tuhan. Ada mungkin yang berpendapat, enggak ya, yang penting kan anugerah Tuhan itu melimpah untuk semua. Jangan terlalu membatasi kuasa Allah. Saudara, ada banyak catatan Alkitab bahwa banyak orang akan mundur, banyak orang akan murtad, banyak yang terpanggil, terpilih, tetapi akhirnya tidak setia. Pada hari-hari terakhir, orang akan datang, bukankah aku Tuhan sudah melakukan mujizat demi namamu, menyembuhkan orang, bukankah aku sudah melakukan pelayanan ini dan itu. Tuhan berkata, sorry, aku tidak kenal kamu, kamu penjahat, pembuat kejahatan, pergi. Jadi dari ayat ini jelas bahwa tidak semua orang yang mengaku percaya pada Kristus bisa tembus ke sorga. Bukan berarti Allah mempersulit untuk masuk sorga, tidak. Ada banyak kemudahan-kemudahan yang sudah dikatakan percaya, bertobat sungguh-sungguh dan lakukan firman Tuhan. Jangan menyesal di belakang, saudara. Kita hidup di hari-hari yang terakhir yang menuntun kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Salib membawa kita kembali kepada Kristus. Jadi supaya kita melihat anugerah Tuhan yang besar. Membawa kita kita kembali kepada posisi yang semula. Posisi yang seharusnya kita berada. Yang kita berkenan kepada Allah. Amin. Ya, ini beberapa poin yang membawa kita kepada satu pengertian. Sebelum kita nanti masuk dalam masa raya Paskah, di mana kita akan merenungkan kasih Tuhan atas hidup kita. Sebagai kesimpulan, saya tuliskan di sini ada beberapa poin. Yang pertama, salib, dosa kita diampuni. Dengan adanya salib, dosa kita diampuni. Dengan adanya salib, surat hutang kita dihapus. Kita tidak lagi berhutang. Artinya dengan adanya salib. Terus yang ketiga, dengan adanya salib mendamaikan manusia dengan Allah. Kita yang merupakan seteru dari Allah, akhirnya kita berdamai dengan Allah. Yang keempat, dengan adanya salib itu membenarkan kita, menguduskan kita, dan menebus kita atau menyelamatkan kita. Yang kelima, dengan adanya salib ada jaminan kesembuhan. Haleluya. Ada yang sakit, saudara kan pasti mengalami kesembuhan dari Tuhan. Tangan hamba Tuhan itu tangan biasa. Tetapi ketika tangan imanmu percaya sungguh kepada Dia, maka saudara akan melihat kesembuhan yang dahsyat dari Tuhan. Yang keenam, salib membawa kita kembali kepada Allah. Haleluya. Dia membawa kita kembali kepada Allah. Yang seharusnya kita terpisah dari Allah, tetapi Dia membawa kembali kita kepada Allah. Saya ingin membaca ayat ini sebelum kita mengakhiri. Mungkin tim musik sudah bisa panggil, berada di sini. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 3 mulai. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh sengsara, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Tetapi ayat 4, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Ayat 6. Kita sekalian seperti domba sesat. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat yang ke-7, ia dianiaya tetapi
ia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikian saudara, ketika Tuhan disalib, ketika Tuhan diperiksa, dianiaya, diderah, dia tidak membuka mulutnya. Hanya sekali-sekali dia menjawab, itu seperti katamu. Dia diolok-olok, inilah raja orang Yahudi, dipakaikan mahkota duri. Saudara tahu mahkota itu bukan biasa saja, itu duri-duri panjang, mungkin 5-7 cm yang ada di Palestina sana, dibuat sebagai mahkota. Itu dari keliling kepala sampai ke atas. Jadi bukan cuma bagian lingkaran, sampai ke atas. Ditaruh di kepala Yesus. Bukan cuma ditaruh, mereka ambil bambu, dipukul. Menderita. Tubuhnya berlumuran darah untuk kita. Dia dihina, mereka sembah dia. Inilah raja orang Yahudi, tunjukkan kebesaranmu, tetapi dia hanya diam. Bukan dia tidak bisa. Ketika dia disalib, dia berkata kepada Petrus, Petrus sarungkan pedangmu. Kamu pikir aku tidak bisa meminta kepada Bapa untuk mengirimkan orang malaikatnya untuk dapat melindungi aku? Bisa. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia diam. Karena saya, karena saudara, dosa kita semua yang ditimpakan atas dia. Diambil baju seorang raja, baju ungu, dipakaikan pada dia. Dan mereka pretend, pura-pura menyembah dia sebagai raja. Dihina, dipermalukan, diludahi. Dalam perjalanannya ke Golgota, dia pikul salib. Dia pikul dosa kita. Jatuh. Jalan bukan jalan aspal, tetapi jalan berbatu-batu. Ke bukit tengkorak, batu cadas, dia jatuh. Lututnya hancur, berlumuran darah. Banyak kali dia jatuh, sampai dia tidak lagi bisa membawa patibulun tersebut atau kayu yang dipikul itu. Sampai waktu Yesus tidak mampu lagi, mereka melihat ada Simon orang Kirene. Ayo Simon, ambil, bawa ini. Itu yang dilakukan terhadap kita semua supaya kita diselamatkan. Sampai di sana itu patibulum itu dipakukan menjadi salib dan kemudian dia direntangkan. Tangannya diikat, kemudian bukan cuma hanya diikat, dia dipaku. Bukan paku 5 cm saudara, paku jembatan, kira-kira begitu. Paku yang besar, yang bisa menahan tubuhnya. Dipaku, kiri dan kanan dipaku. Kemudian untuk menyangga tubuhnya juga kakinya itu dipaku. Penderitaan demi penderitaan dialami supaya kita bisa selamat. Tapi ada begitu banyak orang Kristen tidak peduli. Tidak mau beribadah, tidak mau melakukan kehendak yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Apakah mereka bisa diselamatkan? Mereka akan menjadi 5 anak darah yang bodoh, mereka akan tersingkir. Dalam masa penyingkiran mereka tidak akan masuk di dalamnya. Jadi jangan bodoh, hendaklah kita mengerti kehendak Tuhan. Amin. Kita hidup di waktu-waktu terakhir. Banyak orang yang meninggal corona. Dari gereja kita saja, ada 200 lebih. Dari gereja kita saja, belum dari gereja lain. Belum jemaat. Maut itu hanya sejengkal dari hidup kita. Sebab itu cari Tuhan. Selagi punya kesempatan, selagi mampu, selagi nafas belum oksigen yang masuk ke dalam tubuh masih 96, 97 masih normal,
Jangan nanti turun sudah under 90, 80. Baru Tuhan tolong saya. Tuhan aku mau pelayanan. Tuhan ampuni saya. Kalau masih sempat puji Tuhan, tapi kalau nggak sempat ya sudah. Mari kita merenungkan kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk kita semua. Sebab itu mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sebab salib Tuhan itu mengerjakan sesuatu yang dahsyat untuk kita semua. Salib Tuhan itu mengampuni kita. Salib Tuhan itu membebaskan hutang kita. Salib Tuhan itu mendamaikan kita dengan Allah. Salib Tuhan itu membenarkan kita, menguduskan kita. Salib Tuhan itu menjamin kesembuhan. Salib Tuhan itu membawa kita kembali kepada Allah. Saya rindu menyanyikan pujian. Karena salib, Engkaulah, hanya Kau Tuhan di hidupku. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Sumber pengharapan, amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup karena salib. Kita dibenarkan karena salib. Kita diampuni karena salib. Di dalam salib ada kekuatan Tuhan. Di dalam salib ada kemenangan dari Tuhan. Di dalam salib ada kemuliaan yang Tuhan siapkan untukmu. Mari kita landasi, perbaiki kembali mezbah hati kita, kehidupan kita, sehingga kita boleh berlayak menerima anugerah keselamatan. Kita bangkit berdiri bersama dan nyanyikan pujian ini. Tuhan di hidupku, amin, puji Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Oh, darah-Mu, mari kita sadar, insaf, Dia menyucikan kita. Dialah segalanya. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah
segalanya. Karena salibmu, amin. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib, saya mengundang Bapak Diaken bisa maju ke depan, dan Saudara Efraim bisa maju untuk berdoa untuk perjamuan ini. Kuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami percaya salib-Mu. Kami percaya dosa kami diampuni oleh salib Kristus. Kami percaya semua surat hutang kami sudah dihapuskan oleh Tuhan. Kami percaya kami sudah didamaikan oleh Tuhan. Kami percaya di dalam salib ada kesembuhan. Kami percaya salib menjamin kemenangan untuk kami semua, membawa kami kembali kepada Tuhan. Ampuni kami dari semua salah dan dosa kami. Layakkan kami untuk menerima semua anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Kami mohon sucikan Terima kasih, kami percaya kuasa-Mu menolong kami semua sehingga kami dapat melihat anugerah Tuhan. Kami memberkati roti dan air anggur ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini bukan lagi roti biasa, ini bukan lagi air anggur biasa, tapi inilah tubuh dan darah Kristus yang akan memberi kehidupan untuk kami, yang akan memberi kemenangan untuk kami semua. Terima kasih Bapa di surga, di mana darah ini mengalir terjadi kehidupan, di mana tubuh ini dibagikan terjadi sesuatu yang membawa kami kepada persatuan. Terima kasih, berkati para pelayan-pelayan yang akan menjadi saluran berkat pada hari ini. Biarlah semua kami diberkati, ditolong Tuhan. Kami terima kebenaran ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Disilakan Bapak Ibu duduk. Ya, kita terus nyanyikan lagu tadi. Engkaulah Tuhan. Hanya Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah
Saudara bisa memegang roti yang adalah tubuh Kristus di tangan kanan saudara. Ada yang belum dapat? Bisa angkat tangan, masih ada? Ya, kita semua adalah tubuh Kristus, baik dia dewasa maupun anak-anak dan bagian dari tubuh Kristus. Dan bicara soal kelayakan, anak-anak berlayak, bahkan mereka sangat berlayak. Dan saudara dengarkan firman Tuhan. Saudara angkat tubuh Tuhan di tangan kanan saudara. 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita semua satu di dalam Tuhan. Tidak ada orang merdeka, tidak ada hamba, tidak ada bos. Tetapi kita satu di dalam Tuhan. Dan dengan kita makan tubuh dan darah, makan tubuh Kristus, maka saudara akan menjadi satu di dalam Tuhan. Terima kasih buat tubuh ini dan kami adalah satu di dalam Tuhan. Kami akan makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Kat cawan yang adalah darah Kristus. Oleh darahnya kita ditebus, oleh darahnya kita disembuhkan. Ada penebusan dan ada kesembuhan di dalam. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Buat darah Kristus, kami percaya ada kesembuhan di dalamnya. Kami minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Berikan pujian, berikan hormat. Haleluya. 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 Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Puji bagi Tuhan. Puji.
adore you. Haleluya. Mujizat terjadi. Haleluya. 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 Sembah Dia, muliakan Dia. Anugerahnya melimpah. Yes, haleluya. Karena salibmu Ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa yang sakit bisa angkat tangan kananmu. Ada kuasa, Dia sanggup melakukan. Salibmu, amin. Dia melihat dari kedalaman hatimu, mujizat terjadi. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu, melakukan mujizatmu di hidupku. Berikan pujian, hormat kepada Tuhan, menembus hidup kita, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang sudah terangkat. Mereka ada sakit, mereka butuh Tuhan. Kami percaya, kami berdoa di dalam nama Yesus. Sakit apapun yang mereka derita, disembuhkan oleh Tuhan. Sehingga mereka dapat memuliakan, membesarkan nama. Terima kasih Tuhan. Salib Tuhan mengerjakan banyak hal untuk kami. Salib Tuhan adalah kekuatan Tuhan. Terima kasih buat mujizat demi mujizat yang sudah kami alami. Terima kasih buat firman-Mu, tanamkan, meteraikan jauh di hati kami. Terima kasih Bapa. Sebentar sebagai satu bukti kami mengasihi Tuhan. Kami akan memberi persembahan kami. Kami akan memberi yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan menilik semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kehidupan kita. Dia menjaga kita, menolong kita, bahkan memelihara kehidupan kita. Itu sebabnya biarlah seluruh hidupmu persembahkan bagi hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan membawa persembahan, menabur. Siapa yang menabur, dia pasti akan menuai. Puji Tuhan. Saudara boleh maju ke depan untuk persembahan yang pertama, yang kedua akan dijalankan dalam kantong persembahan untuk kas gereja kita. Haleluya. Bagai Bapa
Tuhan, kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Kita tidak perlu takut di dalam hidup ini, sebab kalau kita pastikan Yesus ada, tinggal di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau engkau di dalamku, bila engkau di dalamku, bila Tuhan Yesus berada di dalamku, di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Sebab Dia memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Jadi pastikan kita tinggal di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang ulang tahun di dalam minggu yang sudah lewat, juga di dalam minggu yang berjalan ini. Ibu Putu Jandri tanggal 3. Bapak Mas Gun Bilangi tanggal 8 Maret. Abigail Inten Anggoro, anaknya Pak Nardi, tanggal 9. Ya, Abigail tanggal 9. Puji Tuhan. Dan sebentar dalam doa tamat, yang berulang tahun boleh maju ke depan untuk didoakan. Walaupun tidak disebutkan namanya di depan sini, tetapi kalau merasa dia berulang tahun, biar dia boleh maju ke depan untuk didoakan. Dan juga anak-anak sekolah minggu yang akan menghadapi ulangan, ya, maju ke depan dalam doa tamat. Saya kembalikan. Ya, puji Tuhan. Ada yang baru pertama kali hadir di sini, bisa angkat tangan? Ya, belum ada ya. Soalnya saya nggak kelihatan. Ya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita semua, memberikan kita kekuatan, kemenangan. Kita nyanyikan pujian. Terima kasih untuk tim pelayan yang sudah melayani, tim musik, dan semua yang menerima tamu dan juga yang berada di parkiran. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan akhiri ibadah di dalam doa. Kita bangkit berdiri bersama. Ku bersyukur Bapa. Yang ulang tahun bisa maju sebelah sini dan anak-anak bisa langsung ke depan. Yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi. Yang ulang tahun bisa sebelah sini. Percaya ada berkat anak-anak sekolah minggu yang sekolah, anak-anak sekolah bisa maju ke depan. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Sebagai pengumuman tambahan, pada hari Minggu depan, hari Nyepi, jadi kita ibadah pada hari Sabtu. Sabtu jam 9 pagi. Sebelum saya berdoa, saya umumkan tadi ada kelupaan bahwa minggu depan hari Nyepi. Jadi kita ibadah pada hari Sabtu jam 9 pagi.
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur anugerah salib-Mu melayakkan kami, membenarkan kami, menguduskan kami, membawa kami dekat dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, tanamkan benar, sadarkan kami akan arti salib dalam hidup ini. Kami bisa menjalani dari hari ke hari untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa, mampukan kami, Roh Kudus memampukan kami melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, semua tim pelayan yang sudah melayani, baik dari Komsel, pekerja, hamba-hamba-Mu yang melayani, dari diaken dan pelayan altar, semua Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiap persembahan kami percaya berguna untuk pelayanan yang mengembalikan milik-Mu, janji-Mu ya dan amin, membukakan tingkap-tingkap langit, menjaga, memelihara sesuai dengan firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami perbuat, kami diberkati Tuhan. Sepanjang minggu berjalan, jaga, lindungi, pelihara, tutup bungkus kami. Bahkan kami akan ibadah pada hari Sabtu, karena kami menghargai, menghormati di Bali sini. Kami akan ibadah pada hari Sabtu. Temukan kami pada waktu tersebut sehingga kami dapat memuliakan, meninggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Diberkatilah engkau waktu engkau masuk. Diberkatilah engkau waktu engkau keluar. Apapun yang dikerjakan tanganmu diberkati Tuhan. Tuhan kiranya menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih setia dan rahmat. Segala berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagian dan milikmu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Terima kasih.